Mobil ini udah memiliki fitur yang lengkap, harga yang terjangkau, dan merupakan sebuah real SUV. Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah EV yang lagi viral banget. Ini adalah Jayco J5 EV. Nah, mobil ini merupakan sebuah real SUV yang memiliki gaya klasik dan ikonik, serta memiliki ground clearance yang tinggi untuk penggunaan harian maupun kita melakukan off-road ringan nih Sobat Setir. Nah, langsung aja kita bahas dari segi eksteriornya. Di bagian depan, mobil ini memiliki wajah yang klasik, ikonik, namun tetap simple ala sebuah kendaraan listrik. Di depan hampir tidak ada grill terbuka kecuali ada di bagian bawah. Jadi ini rata, bersih, clean. Di sini terdapat tulisan Jayco yang ada di dalam kayak cover plastik gitu ya, yang menyambung hingga ke bagian lampunya. Untuk lampunya sendiri dia sudah full LED semua, lampu dekat, lampu jauh, dan lampu sein serta di RL-nya Sobat Setir. Di bagian bawah, di sini juga terdapat aksen-aksen kayak lekukan gini, memberikan kesan seolah-olah mobilnya seperti sedang tersenyum gitu ya. Nice banget, clean tapi tetap keren. Untuk bagian kap mesinnya, dia juga terdapat sebuah lekukan yang minimalis gini, memberikan kesan SUV-nya itu tersendiri. Nice banget. Sekarang kita geser ke bagian samping. Yuk. Nah, bergeser ke bagian samping, mobil ini tuh kelihatan desainnya tuh clean, simple, namun tetap SUV looks. Mobil ini memiliki dimensi yang memang nggak begitu besar, jadi cocok untuk kita pakai harian. Karena mobil ini memiliki panjang di 4380 mm dengan lebar di 1860 mm dan tingginya di 1650 mm. Dan yang bikin spesial lagi adalah kemampuan mobil ini, karena mobil ini memiliki ground clearance di 200 mm dengan approach angle di 20 derajat dan departure angle di 29,8 derajat. Dan kalau kita lihat di bagian samping terdapat sebuah charging port nih Sobat Setir. Jadi dia charging portnya ada di bagian samping depan kanan ya tepatnya. Dia sudah support AC dan DC charging, jadi udah bisa fast charging juga. Baterainya di 60,9 kWh dengan jarak tempuh totalnya di 461 km NEDC. Fast charging di 130 kW dengan pengisian 30 hingga 80% hanya dalam 28 menit aja. Dan kerennya lagi, mobil ini memiliki fitur Vehicle to Load atau V2L hingga 3,3 kW. Dan kalau kita bergeser, kita lihat dia memiliki sebuah roof rail yang ada di bagian atas menekankan kesan SUV-nya. Serta mobilnya juga canggih karena sudah memiliki beberapa fitur yang bisa kita lihat di bagian spion. Dia juga sudah support kamera 540 dan blind spot monitoring system. Nice banget. Nah, di bagian velgnya dia menggunakan velg dengan dual tone hitam dan silver. Ini ukurannya lumayan besar di ring 18, dibalut dengan ban berukuran 235/55 ring 18. Ban sendiri menggunakan GT Sobat Setir. Jadi ini untuk gripnya tentunya lebih baik lagi. Nice banget. Dan yang gue suka adalah di bagian panel belakang sini ya. Dia kesannya terlihat sangat ikonik, terlihat sangat klasik gitu. Cakep banget, SUV-nya dapat banget. Oke, kalau gitu sekarang kita geser ke bagian belakang. Yuk. Nah, bergeser ke belakang, kita dapat melihat loh, mobil ini sekilas terlihat seperti mobil SUV dari Inggris, brand Inggris itu ya, yang memang ikonik banget desainnya gitu, dan ngikut sampai ke Jayco J5. Makanya kalau kita lihat dari belakang, mobil ini tuh kelihatan ganteng dan kelihatan secara desain tuh kita kenal gitu, kita akrab, yang dimana dapat lebih mudah lagi diterima oleh masyarakat Indonesia. Nice banget. Di bagian belakang ini desainnya simple aja, sederhana aja. Di sini terdapat tulisan Jayco gitu ya. Kemudian untuk lampunya dia full LED semua juga. Dia untuk lampu rem, lampu mundur, lampu sen itu semua LED semua gitu. Dan yang kerennya adalah kita ngebahas mengenai kapasitas bagasinya nih Sobat Setir. Untuk pembukaan bagasinya dia juga sudah elektris. Dan di sini terdapat bagasi yang ukurannya cukup luas, kapasitasnya di 480 liter. Tapi kalau kalian butuh penyimpanan lebih, tinggal dilipat aja jok row keduanya, maka kalian akan mendapatkan total di 1180 liter. Di dalam interior ini juga dia memiliki 35 penyimpanan, serta kalau masih kurang lagi, kalian bisa menggunakan front trunk yang ada di bagian depan dengan kapasitas tambahan di 35 liter. Jadi, Jayco J5 EV ini bisa kita pakai buat nyimpen banyak banget barang dan kapasitasnya juga gede-gede. Nice banget. Oke, kalau gitu sekarang kita bahas mengenai performanya. Nah, Sobat Setir, ini dia nih yang tadi gue bahas, si tambahan
front trunk yang ada di bagian depan dengan kapasitas 35 liter. Nah, ngebahas mengenai tenaganya, mobil ini itu menggunakan sebuah motor listrik yang menghasilkan tenaga sebesar 210 PS dengan torsi sebesar 288 Nm. Mobil ini juga dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 7,3 detik aja. Gokil kan? Kencang banget. Ya iyalah, karena ini adalah sebuah kendaraan listrik. Jadi dia memiliki torsi juga yang nggak kalah besar dan tenaganya instan. Mantap banget. Oke, kalau gitu sekarang kita intip bagian interiornya. Yuk, let's go. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Masuk ke dalam, kita langsung disambut dengan interior yang berasa spacious banget nih Sobat Setir. Jadi interior Jayco J5 EV ini itu memang 5-seater dengan konsep grand space. Jadi memang di dalam tuh luas grande gitu. Di atas terdapat sebuah panoramic roof yang memiliki ukuran besar banget di 1,45 meter persegi. Yang dimana ini terbesar di kelasnya dan dia juga memiliki 99,1% anti radiasi UV Sobat Setir. Jadi udah space di dalam luas, ditambah memang dari konsep interiornya juga luas, serta sebuah panoramic roof yang ukurannya terbesar di kelasnya. Bikin interiornya jadi terasa lebih spacious lagi. Duduk di belakang, posisinya juga nyaman. Dia memiliki recline angle yang cukup dan gua ngerasa di sini jok row keduanya tuh lebih tinggi dibanding depan. Jadi kita nggak ngerasa sempit, nggak ngerasa kayak claustrophobic gitu ya. Walaupun memang dia memiliki roof semakin ke belakang tuh semakin melandai gitu. Tapi di sini gue masih mendapatkan headroom sekitar 8 jari dengan legroom sekitar ya kurang lebihnya 5, 6, 7 jarian lah Sobat Setir. Ini posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm dan rada mundur dikit gitu. Jadi masih cukup spacious, cukup nyaman di bagian belakang ini gitu. Dia terdapat sebuah charging port USB Type A dengan ventilasi AC. Di sini juga ada armrest dengan 2 buah cup holder. Jadi bisa dibilang duduk di row keduanya ini cukup nyaman, dan yang gue suka adalah joknya tuh dia ada kayak additional lagi di bagian sini kayak lebih panjang gitu ya. Jadi dapat menyangga paha kita dengan lebih baik. Nice, nyaman. Sekarang kita pindah ke bagian depan. Ya. Nah, dia memiliki sebuah head unit yang berada di bagian tengah yang berdiri secara vertikal berukuran 13,2 inci. Dia juga sudah Full HD, dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, dan dia juga sudah memiliki AI voice command Sobat Setir. Dan keren lagi, mobil ini memiliki 8 buah speaker. Dan juga dia punya ambient lighting nih di bagian interiornya, pengaturannya ada di bagian tengah sini dengan opsi 64 warna. Jadi udah canggih dan lengkap banget. Selain itu, AC-nya juga dia udah dual zone pengaturannya melalui head unit yang ada di tengah ini. Jadi semuanya udah digital, disentralisasi di bagian layar tengahnya gitu. Nah, turun lagi ke bawah, kita langsung disambut oleh sebuah wireless charging dengan daya 50 watt. Dia juga sudah support charging Type A serta Type C juga di setiap barisnya, jadi udah lengkap banget. Kemudian di bagian joknya dia menggunakan bahan synthetic leather. Dia perforated gini desainnya, dia juga udah elektris, dan dia juga sudah memiliki ventilated seat. Jadi kalau kita gerah, kita pengen ademin joknya itu bisa banget gitu. Nice, keren banget. Kemudian untuk kacanya dia juga sudah soundproof double layer glass, alias dia double glass gitu, kacanya ada 2, jadi lebih kedap lagi untuk di bagian baris pertama. Nice banget Sobat Setir. Selebihnya di sini ada 2 buah cup holder, terus dia memiliki sebuah instrumen cluster yang tertanam di bagian dashboardnya. Informasinya juga cukup lengkap, cukup lah untuk penggunaan sehari-hari. Dan yang gue suka adalah di bagian steering wheelnya desainnya cukup unik. Dia flat bottom gini, atasnya bulat, ukurannya lumayan besar, dipegangnya juga ya oke lah. Nice, masih nyaman untuk kita pakai harian gitu. Nah, ngebahas mengenai fitur keselamatannya, mobil ini juga cukup komplit nih Sobat Setir, karena mobil ini memiliki 17 ADAS totalnya. Jadi untuk kita penggunaan sehari-hari atau kita penggunaan keluar kota itu nyaman banget, karena dia juga memiliki adaptive cruise control. Selain itu, mobil ini juga memiliki 6 buah airbag. Dan karena lagi kalau kita pakai sehari-hari atau kita lagi pengen parkir, mungkin kita sedang bermanuver di tempat yang sempit, kita bisa mengandalkan kameranya, karena mobil ini sudah memiliki kamera 540. Nice, bisa kita akses dari head unit ini tuh. Nah, sekarang kita coba bawa kali ya, kira-kira gimana impresi berkendaranya. Yuk.
Oke Sobat Setir, sekarang langsung aja kita cobain bagaimana impresi berkendara dari Jayco J5 EV ini. Pertama, gue mau ngebahas mengenai posisi berkendaranya dulu. Jadi, mobil ini memiliki posisi berkendara yang cukup versatile untuk pengaturannya. Dia punya jok maju mundur naik turun serta recline angle-nya itu diatur secara elektris. Dan yang gue suka adalah untuk setirnya dia punya tilt and telescopic yang buat gue rasanya tuh lumayan jauh reach-nya. Jadi gue bisa mendapatkan posisi berkendara yang cukup ergonomis nih di sini. Enak banget. Dan yang gue suka, mobil ini itu memiliki posisi berkendara yang cukup tinggi. Karena mobil ini adalah sebuah real SUV ya Sobat Setir. Jadi dari garis pintunya ini, garis kacanya ini tuh posisinya cukup berada di bawah pundak gue gitu. Bisa dibilang mobil ini memiliki posisi berkendara yang cukup commanding nih. Pokoknya rasa bawahnya tuh SUV banget lah. Secara ini kan sebuah real SUV gitu ya. Nice banget. Kemudian kalau kita ngebahas mengenai blind spot, mobil ini juga minim nih blind spotnya. Karena kalau gue ngerasa di VRA ini dia ukurannya lumayan kurus, lumayan kecil gitu ya. Dan untuk ngeliat ke spion kanan dan spion kiri juga mudah. Tapi kalau ngeliat ke belakang ini rada lumayan sedikit sulit ya. Karena dia memiliki headrest di belakang ini tuh ukurannya lumayan besar-besar gitu. Nyaman sih kalau didudukin, buat kita sandarkan kepala juga nyaman ya. Tapi memang untuk penglihatan ke belakang rada kurang luas lah gitu. Tapi ya itu aja sih sebenarnya. Karena mobil ini juga untuk blind spot aman banget. Dia punya blind spot monitoring system. Karena kan balik lagi ya, dia punya ADAS lengkap gitu Sobat Setir. Nice banget. Kemudian kalau kita ngebahas mengenai kekedapan kabinnya, mobil ini road noise-nya sedikit ada suara-suara masuk gitu. Tapi untuk dari sisi kanan dan sisi kiri itu lumayan kedap, apalagi kalau kita tutup si blind dari panoramic roof-nya ini. Kenapa dia lumayan kedap? Bukan lumayan kedap lagi sih, bisa dibilang emang kedap banget karena dia menggunakan double glass ya untuk kaca di bagian depan kanan dan depan kiri gitu. Ini kayak gini, itu minim banget ada suara-suara kendaraan lain, bikin rasa berkendara kualitasnya jadi jauh semakin tinggi lagi. Nah, ngebahas mengenai karakter suspensinya, gue suka nih, dia memiliki karakter suspensi yang cukup stiff, yang dimana bikin mobil ini memiliki handling yang oke banget. Biasanya mobil yang memiliki karakter bantingan yang stiff itu cenderung dia rada keras ketika kita melewati polis tidur atau speed trap gitu. Tapi di mobil ini enggak sih, di Jayco J5 EV ini masih nyaman banget ketika kita ingin melewati speed bump, speed trap, atau polisi tidur gitu. Bisa dibilang karakternya lumayan rasanya kayak Eropa-Eropaan gitu ya Sobat Setir. Nice, bantingannya enak. Nah, karena dia memiliki karakter yang stiff untuk bantingannya, maka mobil ini memiliki handling yang juga nggak kalah oke. Gue suka ketika kita sedang bermanuver, mobil ini tuh tidak terasa seperti limbung gitu, nggak ngerasa ngebuang kanan kiri. Ini depan ada belokan, kita coba belok. Oke, nice banget. Depan ada belokan lagi, kita coba belok lagi. Nice. Handlingnya oke banget. Mobilnya terasa fun to drive ya. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri, mobil ini kan real SUV, jadi dia memiliki ground clearance yang tinggi. Ground clearance yang tinggi bikin mobil ini memang sedikit rada tumpah gitu ketika kita sedang belok dengan kecepatan yang cukup tinggi, tapi nggak limbung gitu Sobat Setir. Jadi karakter handlingnya oke banget. Dan yang gue suka adalah ketika kita sedang low speed, kecepatan rendah, dia tuh steering wheel-nya rasanya ringan, enak. Jadi kita nggak pegel kalau harus bermanuver kanan kiri putar balik kayak gitu-gitu. Tapi memang ketika lagi high speed, dia lumayan terasa berbobot steering wheel-nya. Jadi kita bisa mendapatkan handling yang jauh lebih sharp lagi rasanya gitu. Keren banget kan? Kemudian ngebahas mengenai tenaganya nih. Nah, sekarang kita ngebahas mengenai tenaganya. Mobil ini itu menghasilkan tenaga sebesar 210 PS dengan torsi sebesar 288 Nm. Dan dia punya 3 buah driving mode nih Sobat Setir. Ada Eco, ada Normal, dan ada Sport. Sekarang kita ganti ke Sport. Kita coba nih, kira-kira bagaimana rasa tarikannya. Yuk, 3, 2, 1. Wow. Oke, dia memiliki torsi yang besar. Dan karakternya, karena ini adalah sebuah EV, maka ketika kita injak pedal gas dengan dalam, langsung meluncur, langsung ngacir Sobat Setir mobilnya. Ya itu emang karakternya sebuah EV sih. Jadi bisa dibilang tenaganya itu lebih dari cukup untuk penggunaan harian maupun kita pakai keluar kota. Dan yang terakhir yang mau gue bahas adalah fitur ADAS-nya. Mobil ini memiliki 17 fitur ADAS. Dan itu udah cukup komplit ya untuk penggunaan kita gitu. Kita bisa melakukan pengaturan dari bagian steering wheel-nya, terutama di steering wheel kolom kiri gitu. Nah, ini kita bisa atur untuk adaptive cruise control-nya. Jadi dia udah bisa semi autonomous driving. Kepake banget ketika kita ingin melakukan perjalanan jarak jauh di jalan tol. Jadi udah nggak pegel lagi. Canggih mobilnya, nice.
Nah Sobat Setir, jadi itu dia impresi berkendara dan impresi kami mengenai Jayco J5 EV. Mobil ini sendiri bisa dibilang kalau kita lihat dari harganya worth it banget, apalagi dengan fitur yang kita dapatkan. Mobil ini dibanderol dengan harga 249,9 juta untuk varian yang standar, sedangkan untuk yang premiumnya di 299,9 juta. Jadi kalau kita lihat nih Sobat Setir, dengan harganya mobil ini kompetitif banget untuk bersaing di kelas B SUV. Gimana nih menurut kalian? Dan untuk warna-warnanya, mobil ini memiliki opsi warna di forest green, jet black, pristine white, dan ivory grey. Dan yang lebih bikin menarik lagi adalah warrantinya, karena mobil ini memiliki vehicle warranty di 6 tahun atau setara dengan 150.000 km. Untuk high voltage baterainya itu di 8 tahun atau setara dengan 160.000 km, dan free labor service-nya itu di 4 tahun atau setara dengan 60.000 km. Dan gak hanya itu aja, karena mobil ini memiliki free roadside assistant di 1 tahun, free pickup service di 2 tahun, dan free internet of vehicle di 1 tahun. Nah itu dia yang bikin mobil ini jadi menarik banget untuk dipinang nih sama Sobat Setir. Kalau menurut Sobat Setir gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Di depan hampir tidak ada grill tertutup. Salah. Nggak usah, bingung gua.